ini adalah firman Tuhan yang maha benar, maka dari itu berarti kita mengkritik untuk membuktikan kebenarannya gitu. Bahkan meskipun misalnya teks itu berbeda sama kenyataan. Bahkan ngomongin itu berbeda sama kenyataan, kontradiktif sama kenyataan, kita nggak boleh bilang gitu. Kita bilangnya terkesan kontradiktif. Kenapa terkesan kontradiktif? Karena kita nggak tahu maksud Tuhan tuh apa gitu. Karena harusnya udah ada a priorinya, harusnya Quran itu menjelaskan semesta gitu. Kalau misalnya ada yang terasa nggak cocok, itu adalah salah kita sebagai pembacanya. Oke. Mungkin karena tafsir kita aja gitu Betul, ya. selalu maksudnya sudah ada koridor tertentu, kerangka pikiran tuh sudah ada koridor tertentu supaya doktrinnya itu selalu benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kumaila ini sekarang lagi banyak diperbincangkan di media sosial. Dia mengatakan kalau dia ini hafal Al-Quran 30 juz, pernah mondok di pesantren juga. Tapi dia mengatakan juga bahwa Al-Quran ini hanyalah dongeng Nabi Muhammad SAW. Cerita-cerita di dalam Al-Quran ini tentang kisah para rasul dan para nabi hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah benar yang dikatakan oleh Kumaila ini kalau Al-Quran ini hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW? Tentu kalau Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad, tentu Al-Quran ini ada bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Apakah Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau tidak? Jadi apakah benar yang dikatakan oleh Kumaila ini? Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Oke. Tapi apa yang kemudian menginspirasi atau kemudian men-trigger, kemudian mulai aware, oh ternyata Tuhan tuh nggak memandang orang dari cara berpakaiannya, terus kemudian memutuskan untuk lepas jilbab, nggak pakai jilbab, itu momen apa? Sebenarnya nggak ada titik kayak tipping pointnya tuh nggak ada. Mungkin lebih kayak kulminasi dari pencarian selama ini gitu ya. Jadi kadang suka mempertanyakan kenapa ini penting banget, karena kan kalau kita lihat di masyarakat masalah pakai kerudung, buka kerudung tuh kayak masalah penting banget. Nah itu paling itu sih yang suka aku pikirin. Nah aku lama-lama juga nggak merasa ingin menjadi bagian dari kelompok perempuan berkerudung gitu, karena aku sendiri melihat kerudung jadinya mulai agak geser maknanya gitu, kayak bukan lagi pakaian takwa gitu, cuman jadi kayak pakaian kesombongan gitu kesannya. Kalau kita pakai kerudung kita merasa lebih superioritas karena kita lebih secure nih posisinya di surga kelak misalnya. Iya. Kita tahan sejenak, nanti akan kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat tentang kerudung ini. Jadi teman-teman di sini, Kumaila ini pernah mengatakan Tuhan itu seolah-olah tidak adil karena yang tidak pakai kerudung dimasukkan ke dalam neraka, yang pakai kerudung dimasukkan ke dalam surga. Di sini katanya tidak adilnya. Bahkan beberapa kali dia mengatakan bahwa Al-Quran itu hanyalah dongeng, kemudian cerita-cerita Nabi di dalam Al-Quran itu hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kepada teman-teman di sini, Kumaila ini juga sering mengatakan kalau dia ini hafal 30 juz. Tapi ini sudah ditantang oleh Ustadz Hani Kristianto, seorang mualaf. Kalau memang dia ini hafal sambung ayat, maka Ustadz Hani Kristianto kasih rumah mewah untuk Kumaila ini kalau dia hafal Al-Quran hanya dengan sambung-sambung ayat. Jadi kepada teman-teman di sini kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Dayat. Nanti akan kita bahas apakah Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang sains, teknologi, meteorologi. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Saya berikan rahasia besar di sini karena ini tentang hijab face. Ternyata saking pentingnya jilbab itu, bukan hanya di dunia, di alam kubur pun ketika meninggal, kain kafan perempuan ditambah satu. Yang laki-laki nggak punya. Apa itu? Kerudungnya. Saking pentingnya. Jadi ketika dalam kehidupan dunianya pun misalnya belum mengenakan sepenuhnya, itu saat pulangnya mesti dipakaikan kerudungnya dalam kafannya. Sebetulnya apa fungsi jilbab itu? Yuk, kita tarik dulu pelan-pelan. Buka Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Nanti setelah itu saya tarik kepada suami.
untuk mensupport. Surah ketiga-tiga Al-Ahzab ayat 59. Ada ayatnya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ada? Yudnina min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Ada? Asalnya Bu, sebelum ayat ini turun, itu masih ada yang berkerudung, masih ada yang tidak berjilbab. Biasa saja. Tapi tiba-tiba ada kejadian. Perempuan muslimah malam-malam ingin ke toilet diganggu oleh preman-preman Madinah dari Yahudi. Maka dilaporkan kepada Nabi, turunlah ayat ini. Maka Allah sampaikan, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi, kulli azwajika, mulai hari ini, sampaikan pada semua istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, dan nisa'il mu'minin, bukan cuma perempuan, nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang memang merasa punya iman, yang yakin dengan anugerah Allah. Yudnina min jalabibihinna, mulai detik ini, kenakan jilbab oleh mereka. Dzalika adna an yu'rafna, maka ketika jilbab dikenakan, aku akan perhatikan sebagai identitas untuknya. Di identitas ibu sebagai perempuan di hadapan Allah itu, salah satunya ketika ibu mengenakan jilbab yang dikenakan itu, dengan model apapun. Tapi belum berhenti ayatnya, belum berhenti. Perhatikan kalimatnya. Asa ayyu'rafna, maka ketika dia kenakan jilbab itu, semua mesti kenali. Dialah perempuan yang beriman. Fala yu'dzain, dan setiap laki-laki yang beriman mesti punya komitmen melindungi dan menjaganya. Jadi ketika ibu kenakan jilbab itu kami yang laki-laki, yang pria-pria mukmin ini, itu terikat dengan komitmen kepada Allah. Kalau ibu ada yang ganggu, ada kesulitan, kami mesti bantu. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Hadi Hidayat tentang kerudung di video pendek ini. Jadi kepada teman-teman di sini, Kumela ini mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah dongeng dari Nabi Muhammad SAW, hanya karangan dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad SAW, tentu Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang sains, teknologi, meteorologi. Tapi apakah ada ayat Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Satu ayat pun tidak ada. Al-Quran ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu modern. Tidak ada satu ayat pun. Bagaimana diceritakan di dalam Al-Quran tentang kejadian langit dan bumi, tentang cerita penciptaan, tentang manusianya, air lautnya, semua diceritakan di dalam Al-Quran. Diteliti di zaman modern ini, ternyata Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab lain, banyak sekali dari kitab-kitab suci lain, agama lain, bertentangan dengan ilmu pengetahuan kitab sucinya. Tapi Al-Quran sedikit pun tidak ada bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini yang katanya hafiz Al-Quran, hafal 30 juz, mana? Masa setingkat ini aja dia tidak paham? Orang yang tidak hafal Al-Quran pun kalau sering dia membaca Al-Quran, meskipun tidak tahu bahasa Arabnya, di situ ada terjemahannya, tentu dia tahu. Tapi ini yang katanya hafal 30 juz kok nggak paham. Mana yang katanya hafal 30 juz? Buktikan sama saya kalau Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan tentang sains, teknologi, meteorologi, tentang ilmu modern. Tidak ada ayat Al-Quran itu bertentangan dengan ilmu modern. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.